Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik pembelajar. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, semangat belajar, dan selalu jadi kebanggaan bagi orang tua kalian dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembahasan materi pembelajaran PPKN kelas 9. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selesai. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi mengenai materi subbab A, yaitu makna bela negara, dan subbab B mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada subbab C, yaitu perjuangan dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada subbab C ini kita akan membahas dua pembahasan, yaitu pembahasan pertama mengenai perjuangan fisik mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, dan pembahasan yang kedua mengenai perjuangan dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Kita akan bahas materi bagian 1 terlebih dahulu ya. Mari kita bersama-sama buka buku paket PPKN Kurikulum 2013 Revisi 2018 pada halaman 155 sampai halaman 160. Kita mulai saja ya. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, ternyata perjuangan kemerdekaan belumlah berakhir. Keinginan bangsa Indonesia untuk membangun sendiri negara yang merdeka dan berdaulat mendapatkan tantangan yang besar dari pemerintahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, secara sepihak Belanda sebagai salah satu anggota sekutu yang memenangkan Perang Dunia yang kedua menyatakan berhak atas Indonesia karena berhasil mengalahkan Jepang yang sebelumnya mengambil alih kekuasaan negara Indonesia dari Belanda. Menghadapi situasi semacam ini, menggeloralah semangat revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Baru beberapa saat Indonesia merdeka, namun harus kembali berperang melawan Belanda yang ingin merampas kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan tersebut berupa perjuangan fisik dan melalui jalur diplomasi atau perundingan-perundingan. Dalam kurun waktu antara tahun 1945 sampai 1949. Seperti yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu bagian 1 mengenai perjuangan fisik dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan-perjuangan fisik dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dapat dikategorikan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, insiden bendera di Surabaya yang terjadi pada tanggal 19 September 1945, tepatnya di Surabaya. Peristiwa ini dikenal dengan insiden Surabaya, dan insiden ini bermula dari beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera merah putih biru pada tiang di atas Hotel Yamato Tunjungan. Peristiwa tersebut tentunya menimbulkan amarah pemuda-pemuda Surabaya, di mana pemuda-pemuda Surabaya tersebut kemudian menyerbu hotel itu dan menurunkan
bendera tersebut serta merobek bagian yang berwarna biru, lalu mengibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Aksi ini memicu gencatan senjata antara Belanda dan rakyat Surabaya. Namun, dengan menggeloranya semangat pemuda-pemuda Surabaya akhirnya berhasil memukul mundur tentara Belanda. Perjuangan selanjutnya yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi mulai tanggal 15 Oktober 1945 sampai tanggal 20 Oktober 1945. Kurang lebih sebanyak 2.000 pasukan Jepang berhadapan dengan Tentara Keamanan Rakyat dan para pemuda. Peristiwa ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Bermula ketika kurang lebih 400 orang veteran Angkatan Laut Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cepiring di Semarang menjadi pabrik senjata. Dan Dr. Karyadi menjadi salah satu korban, sehingga namanya diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit di kota Semarang sampai sekarang. Untuk memperingati peristiwa tersebut, pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda. Perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia selanjutnya adalah Pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Terjadinya pertempuran di Surabaya diawali oleh kedatangan atau mendaratnya Brigade 29 dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Namun, kedatangannya tersebut mengakibatkan terjadinya kerusuhan dengan pemuda karena dengan adanya penyelewengan kepercayaan oleh pihak sekutu. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pemuda Surabaya berhasil memporak-porandakan kekuatan sekutu, bahkan hampir menghancurkannya. Kemudian, untuk menyelesaikan masalah insiden tersebut, diadakan perundingan. Namun, pada saat perundingan, terjadi insiden Jembatan Merah dan Brigadir Malabi tewas. Pada tanggal 9 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya agar para pemilik senjata menyerahkan senjata kepada sekutu sampai tanggal 10 November 1945 pukul 6. Ultimatum itu tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Akibatnya pecahlah perang di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pemuda Surabaya melakukan perlawanan dengan menyusun organisasi yang teratur di bawah komando Sungkono. Bung Tomo melalui siaran radio mengobarkan semangat perlawanan pemuda Surabaya agar pantang menyerah kepada penjajah. Pertempuran ini merupakan pertempuran yang paling dahsyat yang menelan korban 15.000 orang. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh bangsa Indonesia. Perjuangan selanjutnya adalah dengan terjadinya Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara sekutu. Setelah itu,
kemudian menuju Magelang. Karena sekutu diboncengi oleh Nica dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak, maka terjadilah perlawanan dari Tentara Keamanan Rakyat dan para pemuda. Pasukan Inggris akhirnya terdesak mundur ke Ambarawa. Dalam peristiwa tersebut, Letkol Isdiman gugur sebagai kusuma bangsa. Kemudian Kolonel Sudirman sebagai Panglima Divisi Banyumas terjun langsung dalam pertempuran tersebut. Pada tanggal 15 Desember 1945, tentara Indonesia berhasil memukul mundur sekutu sampai Semarang. Karena jasanya, pada tanggal 15 Desember 1945, Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat dan berpangkat jenderal sampai sekarang. Setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Selanjutnya, pertempuran Medan Area. Pasukan sekutu yang diboncengi oleh serdadu Belanda dan Nica di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antara pemuda dan pasukan Belanda yang merupakan awal perjuangan bersenjata yang dikenal dengan Medan Area. Bentrokan antara rakyat dengan serdadu Nica menjalar ke seluruh kota Medan dan tentara sekutu mengeluarkan maklumat melarang rakyat membawa senjata serta semua senjata harus diserahkan kepada sekutu. Pertempuran pun terus terjadi di daerah lain di seluruh Sumatera seperti di Padang, Bukit Tinggi, dan Aceh dengan peristiwa Krung Panjel Biruen sejak bulan November 1945. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan selanjutnya adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 24 Maret 1946. Dalam kurun waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Kemudian mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Ada banyak hal yang melatar belakangi peristiwa ini. Salah satunya adalah pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945 dengan alasan untuk menjaga keamanan. Namun, ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh para pejuang Republik Indonesia. Oleh karena itu, untuk kedua kalinya pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum supaya Tentara Republik Indonesia mengosongkan seluruh kota Bandung. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta memerintahkan supaya Tentara Republik Indonesia mengosongkan Bandung. Tetapi pimpinan Tentara Republik Indonesia di Yogyakarta menginstruksikan supaya Bandung tidak dikosongkan. Dan akhirnya dengan berat hati Tentara Republik Indonesia mengosongkan kota Bandung. Sebelum keluar dari kota Bandung, pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang Republik Indonesia menyerang markas Sekutu dan membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, Ismail Marzuki mengabadikannya dalam sebuah lagu yaitu Halo Halo Bandung. Perjuangan selanjutnya adalah dengan terjadinya pertempuran Margarana. Pada tanggal 2 sampai 3 Maret 1946, Belanda mendaratkan pasukannya di Bali.
Saat itu, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai sedang mengadakan perjalanan ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi Tentara Republik Indonesia mengenai pembinaan resimen Sunda Kecil. Sekembalinya dari Yogyakarta, kesatuan resimennya dalam keadaan terpencar. I Gusti Ngurah Rai menggalang kekuatan dan menggempur Belanda pada tanggal 18 November 1945. Karena kekuatan pasukan tidak seimbang dan persenjataan yang kurang lengkap, akhirnya pasukan Ngurah Rai dapat dikalahkan dengan pertempuran Puputan di Margarana sebelah utara Tabanan, Bali. Hingga I Gusti Ngurah Rai gugur bersama anak buahnya. Perjuangan selanjutnya adalah perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Belanda selalu berusaha menguasai Indonesia dengan berbagai cara. Berbagai perundingan yang dilakukan seringkali dilanggar dengan berbagai alasan. Untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia, Belanda melancarkan agresi militer sebanyak 2 kali. Agresi militer 1 dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 dengan menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer ini kepada PBB dan akhirnya atas tekanan resolusi PBB tercapai gencatan senjata. Agresi kembali dilakukan pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia pada saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Setelah Yogyakarta dikuasai Belanda, perlawanan bangsa Indonesia dilakukan dengan mengubah strategi dengan cara gerilya. Salah satu hasil perang gerilya adalah serangan umum tanggal 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Serangan ini memberikan dampak bagi dunia internasional tentang keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan perjuangan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu Perang Gerilya. Perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat. Sewaktu-waktu menyerang di berbagai posisi tentara Belanda, baik di jalan maupun di markasnya. Salah satu perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Beliau bergerilya dari luar kota Yogyakarta selama 8 bulan, ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang Sudirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa, rombongan Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1945. Kolonel A.H. Nasution selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat totaliter yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat Nomor 1. Salah satu pokok isinya ialah tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal untuk menyusup ke belakang garis musuh dan membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas. Salah satu pasukan yang harus menyusup di belakang garis musuh adalah pasukan Siliwangi. Pada tanggal 19 Desember 1948 bergeraklah pasukan Siliwangi dari Jawa Tengah menuju daerah-daerah kantong yang telah ditetapkan di Jawa Barat.
Perjalanan ini dikenal dengan nama Long March Siliwangi, yaitu sebuah perjalanan yang jauh menyeberangi sungai, mendaki gunung, menuruni lembah, melawan rasa lapar dan letih, serta dibayangi bahaya serangan musuh. Nah, demikianlah pembahasan materi mengenai perjuangan fisik dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga pembahasan kali ini dapat kalian pahami dan pelajari dengan baik ya. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi kepada bagian 2, yaitu perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Untuk tugas pertemuan kali ini, silakan kerjakan tugas kelompok 6.2 halaman 161 bagian 1 saja ya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video belajar pada pertemuan kali ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan ya. Selamat berjumpa kembali di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.